Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir Quran surat Al-Anfal surat yang ke-8 ayat yang ke-65 sampai dengan 66. Ayat yang ke-65, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu haridil mu'minina 'alal qital. Iyyakum minkum ishruna sabiruna yaglibu mi'atain. Wa iyyakum minkum mi'atun yaglibu alfam minal ladzina kafaru bi'annahum qaumul la yafqahun. Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin itu untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, mereka dapat mengalahkan 1000 orang-orang kafir. Disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Tafsir ayat yang ke-65. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya ayyuhal nabiyyu haridil mu'minina 'alal qital. Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin itu untuk berperang. Yakni doronglah dan paculah mereka untuk berperang dengan apa yang dapat menguatkan tekad mereka dan melecut mereka, dengan memberikan anjuran dan janji pahala jihad dan melawan musuh, serta memberikan ancaman dan janji dosa terhadap sebaliknya, menjelaskan keutamaan kesabaran dan keberanian, serta apa yang dihasilkannya berupa kebaikan dunia dan akhirat, menjelaskan bahayanya sifat penakut dan bahwa ia termasuk akhlak tercela yang menodai agama dan muru'ah, dan bahwa orang mukmin lebih berhak untuk berani daripada yang lain. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Jika kamu menderita kesakitan, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan pula, sebagaimana kamu menderitanya. Sedang kamu mengharap dari Allah apa yang tidak mereka harapkan. An-Nisa ayat 104. Iyyakum minkum, jika ada di antara kamu, wahai orang-orang mukmin, isruna sabiruna yaglibu mi'atain, wa iyyakum minkum mi'atun yaglibu alfam minal ladzina kafaru. 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, mereka dapat mengalahkan 1000 orang-orang kafir. Satu muslim melawan 10 orang kafir. Hal itu karena orang-orang kafir itu adalah kaumun la yafqahun, kaum yang tidak mengerti, yakni mereka tidak mengetahui tentang apa yang Allah sediakan bagi para mujahidin di jalannya. Orang-orang kafir berperang demi kekuasaan dan membuat kerusakan di bumi. Sementara kamu memahami maksud dari berperang bahwa ia adalah untuk meninggikan kalimat Allah, meninggikan agamanya, membela kitabnya, dan meraih kemenangan besar di sisi Allah. Semua itu adalah pendorong untuk berani, bersabar, dan maju ke medan perang. Ayat yang ke-66. Al-an khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'atain wa iyyakum minkum alfan yaglibu alfaini biidznillah wallahu ma'as sabirin. Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada di antaramu 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang.
Dan jika di antaramu ada 1.000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2.000 orang dengan seizin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Tafsir ayat 66. Kemudian Allah meringankan hukum ini atas hamba-hambanya. Dia berfirman, Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Oleh karena itu, hikmah dan rahmat-Nya menuntut adanya keringanan. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'atain. Wa iyyakum minkum alfun yaglibu alfaini biidnillah. Wallahu ma'as-sabirin. Maka jika ada di antaramu 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang. Dan jika di antaramu ada 1.000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2.000 orang dengan seizin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar dengan dukungan dan pertolongannya. Konteks ayat-ayat ini berbentuk berita tentang orang-orang mukmin, bahwa jika mereka mencapai jumlah tertentu tersebut, mereka akan mengalahkan jumlah tertentu dari orang-orang kafir, bahwa Allah memberikan nikmat kepada mereka dengan keberanian iman yang mereka miliki. Akan tetapi, makna dan hakikatnya adalah perintah, bahwa pada awalnya Allah memerintahkan orang-orang mukmin bahwa satu orang mukmin melawan 10 orang kafir dan tidak boleh berlari dari mereka. 10 menghadapi 100 dan 100 menghadapi 1.000. Kemudian Allah meringankan itu. Maka orang muslim tidak boleh berlari jika berhadapan dengan orang-orang kafir yang berjumlah 2 kali dari mereka. Jika lebih, maka boleh berlari. Akan tetapi pemahaman ini disanggah dengan 2 hal. Pertama, konteks ayat ini berbentuk berita, dan berita pada dasarnya sesuai dengan keberadaannya, bahwa maksud dari itu adalah penyebutan nikmat dan pemberitahuan tentang realita yang terjadi. Kedua, pembatasan angka tersebut. Apabila mereka adalah orang-orang yang sabar, terlatih di atas kesabaran, maka tersiratnya adalah bahwa jika mereka bukan orang-orang yang bersabar, maka dibolehkan untuk berlari. Meski orang-orang kafir itu kurang dari 2 kali lipat mereka. Jika perkiraan mereka akan kalah, sebagaimana hal itu merupakan tuntutan hikmah ilahiyah. Yang pertama dijawab dengan mengatakan bahwa firman-Nya, Al-an khaffafallahu ankum. Sekarang Allah telah meringankan kepadamu, dan seterusnya adalah dalil bahwa perkara ini adalah wajib dan perintah tak bisa ditawar. Kemudian Allah meringankannya menjadi jumlah tersebut. Ini jelas sekali bahwa ini adalah perintah, meski dengan konteks berita. Bisa juga dikatakan bahwa konteks berita yang dihadirkan mengandung rahasia indah yang tidak ada pada bahasa perintah, yaitu memompa semangat orang-orang mukmin dan berita gembira bahwa mereka akan mengalahkan orang-orang kafir. Yang kedua, dijawab dengan mengatakan bahwa yang dimaksud pembatasan dengan orang-orang yang bersabar adalah sebagai pemacu kepada kesabaran. Bahwa orang-orang mukmin harus melakukan sebab-sebabnya. Jika mereka telah melakukannya, maka sebab-sebab iman dan material memberi isyarat gembira terwujudnya kemenangan yang dijanjikan oleh Allah untuk kelompok kecil ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.